Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, tiap malam Ahad, malam Sabtu, kita membaca kitab Hilyatul Talibul Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, agar bangkit lagi semangat kita untuk menuntut ilmu. Nah, karena jiwa itu perlu dicas supaya energinya pulih kembali. Nah, dalam hal semangat menuntut ilmu, kita membaca tulisan para ulama tentang ilmu. Dan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, kitabnya ini Masya Allah, nasihat yang luar biasa, bahkan disyarah oleh gurunya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa qad kana at-talabu fi putrina, dan dulu ketika menuntut ilmu fi putrina, dalam masa generasi kami, ba'da marhalatil katatib, setelah tahapan katatib, jamak dari kutab. Ya. Nah, kutab itu mungkin kalau di tempat kita ya TPA atau ya, taman kanak-kanak atau apa. Nah, wal akhdhi bi hifdzil Quran, dan setelah mengambil hafalan Al-Quran, tahfidzul Quran. Ya, jadi tahfidzul Quran itu sedini mungkin. Ya, belum bisa membaca, bagaimana mau tahfidz? Ya, ditalqin. Caranya diajari dengan cara ditalqin. Nah, seorang ustadz cerita sama saya ketika beliau belajar di Damaj di Yaman, itu banyak anak-anak kecil yang belum bisa baca huruf hijaiyah, tapi hafalannya sudah 10 juz dengan cara ditalqin, dan kemudian diajari membaca. Nah, jadi
belum bisa membaca bukan halangan untuk menghafal Al-Quran. Tidak mesti harus bisa membaca dulu. Dan sekarang talqin itu bisa lewat teknologi, ya, disetelkan murotal, bisa disetel berulang-ulang, satu ayat diulang 3 kali atau 4 kali, 5 kali, ya. Nah, beberapa ayat diulang lagi. Nah, itu anak-anak kecil bisa menirukan. Nah, ya. Setelah mengambil hifdzul Quran, yamuru bimarahila talatin ladai masyayikhi bidurusil masajidi. Kemudian berjalan pengajaran thalabul ilm, menuntut ilmu itu melalui 3 tahapan di hadapan para guru di pelajaran-pelajaran di masjid. Nah, ini cerita tentang Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Jadi pendidikan beliau itu di masjid, ya. Makanya unsur pendidikan bukan hanya madrasah, ya. Banyak para orang tua yang salah paham. Nah, bukan hanya sekolahan, kebutuhan pendidikan artinya adalah, ya, anak harus disekolahkan dan dipenuhi kebutuhan sekolahnya. Ya, memang salah satu daripada unsur pendidikan yaitu madrasah. Namun dalam tarbiyah Islamiyah bukan hanya madrasah. Nah, yang pertama keluarga. Nah, ya, medan pendidikan, tempat mendidik anak itu, nah, bukan hanya madrasah, tapi keluarga juga mendidik. Dan juga yang kedua, masjid. Masjid ini adalah tempat pendidikan, sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid adalah tempat pendidikan, bukan hanya tempat sholat 5 waktu saja. Nah, dan porsinya besar, tidak seperti sekarang hanya waktu sore hari, ya, anak-anak belajar TPA, ya itu bagus. Tapi taklim, ya, pelajaran ilmu syariah, pelajaran tentang bagaimana ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, itu juga harus digalakkan di masjid-masjid. Tidak masjid itu sepi. Nah, banyak orang yang bangun masjid tapi sepi. Maka perlu masjid itu dimakmurkan dengan pengajaran-pengajaran, ya, ilmu agama. Nah, pelajaran di masjid itu, kata Syekh, mempunyai 3 marahil, 3 tahapan. Lil mubtadi'in. Yang pertama untuk pemula. Nah,
Ya. Jadi belajar agama itu bukan langsung belajar fikih yang rumit-rumit. Nah, perbedaan ikhtilaf antara satu ulama dengan yang lainnya, nanti itu ada tahapan-tahapannya, ada kelas-kelasnya. Nah, summa lil mutawasitin, kemudian untuk tahapan pertengahan, summa lil mutamakkinin, kemudian untuk orang yang sudah mutamakkin, untuk mengokohkan ilmunya, untuk apa? Menjadi ahli dalam satu bidang ilmu. Nah, yang biasanya kalau sudah ya, mutamakkin ini memilih bidang mana yang mau dia tekuni di situ. Apakah ya ulumul Quran, ilmu qiraah dan bacaannya sampai menguasai qiraah sab'ah atau qiraah al-ashirah. Nah, dan ilmu-ilmunya, atau dia mau menjadi ahlul hadis, belajar ulumul hadis, ya, tentang syarah-syarah hadis dan para rawinya dan mustalahatul hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah, atau ilmu tafsir. Nah, ini tidak bisa diambil semuanya, tapi khusus dulu, khususkan dalam satu bidang ilmu sehingga dia ahli dalam ilmu tersebut. Ya. Nah, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid memberikan contoh untuk mubtadiin, untuk pemula. Fafit tauhid, maka dalam bidang akidah, dalam tauhid, salah satu usul wa adillatuha. Nah, kitab salah satu usul, kitab al-usul as-salasah, salah satu usul. Nah, ini satu kitab. Salah satu usul atau al-usul as-salasah. Ya. Nah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini untuk pemula. Wa qawaidul arba, setelah itu qawaidul arba. Ya. Dalam salah satu usul atau usul as-salasah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tauhid secara umum dan kewajiban-kewajiban dasar seorang muslim, usul yang 3, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, usul yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya. Nah, ini al-usul as-salasah, pondasi agama yang 3 pondasi agama.
Karena tiga hal inilah yang seandainya seorang itu meninggal, maka ketika dia masuk kubur akan ditanya oleh malaikat tiga pertanyaan, ya, tentang tiga pondasi ini. Ya. Nah, malaikat akan bertanya, "Marrabbuka?" Siapa? Hah? Siapa Tuhan? Nah, siapa Rabb? Nah, maka nah, di dalam al-usul ats-tsalatsah ya, dijelaskan kewajiban untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau nggak kenal, nanti kalau ditanya siapa Rabbmu, nggak bisa jawab. Nah, kemudian malaikat akan bertanya lagi, wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Nah, kalau kita di SMP sudah belajar sirah ya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Sehingga kita tahu hak-hak beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tanpa ifrat dan tafrid. Ya. Tanpa ya, berlebihan, bulu ekstrim dalam ya, mengkultuskan Nabi. Nah, sehingga mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW ya, lebih tinggi dari yang beliau berhak padanya. Ya. Nah, karena ini dilarang bahkan oleh Nabi SAW sendiri. Ya. Beliau bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian, wahai kaum muslimin, mengkultuskan aku, menyanjung-nyanjung Nabi, mengangkat derajat beliau lebih tinggi daripada kedudukan beliau sehingga mencapai kedudukan ketuhanan. Sebagaimana orang Nasara telah mengkultuskan Isa putra Maryam. Ya, orang Nasara mengangkat Isa sebagai Tuhan. Ya. Nah, ya. Dan juga tidak tafrid, tidak meremehkan haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebut nama beliau, kita bersolawat, mendoakan semoga Allah mencurahkan solawat atas beliau. Ya, nah, ya, demikian. Nah ini pengenalan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu malaikat akan bertanya, wama dinuka, dan apa agamamu? Nah, agama Islam, ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, karena agama yang lengkap dalilnya adalah hanya agama Islam. Nah, makanya kalau mau jadi orang Islam, ya, beribadah itu harus pakai dalil.
bahwasanya ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau tidak pakai dalil, ya seperti agama-agama yang lainnya. Merasa bahwasanya sudah Islam tapi bukan dari Islam. Ya. Nah, demikian. Oh, oh. Kemudian itu adalah awal permulaan ya, pelajaran tauhid, ya, yaitu kitab Al-Usul As-Salasah. Ya. Kemudian setelah itu Qawaidul Arba. Ya. Qawaidul Arba ini khusus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan tentang ya, tauhid al-uluhiyah. Nah, ya, yang merupakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Nah, hak yang pertama harus ditunaikan seorang hamba adalah hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Hak di mana bahasanya Allah lah satu-satunya yang harus diibadahi. Nah, ini diterangkan dalam Qawaidul Arba. Dan siapa yang kosong dari tauhid uluhiyah ini, maka keluar dari Islam. Siapa yang melanggar hak uluhiyah Allah, maka dia keluar dari Islam. Diterangkan dalam Qawaidul Arba ini bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy itu meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Nah, dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Ya. Nah, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka, orang-orang Quraisy yang kafir itu, yang menyembah berhala itu, sayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan itu semua. Nah, tapi kok nggak masuk dalam Islam? Ya, karena mereka tidak menunaikan hak uluhiyah Allah. Nah, summa kasfu syubhati. Kemudian setelah Qawaidul Arba dalam masalah tauhid, kitab yang harus dipelajari adalah kasfu syubhat. Kasfu syubhat isinya perdebatan antara muwahhidin dan musyrikin. Karena seorang muwahhid harus menjaga tauhidnya. Ketika sudah berilmu tentang tauhid, harus menjaga tauhidnya. Dari apa? Dari subuhat-subuhat, pengkaburan musyrikin. Ya. Nah, dikira musyrikin itu enggak punya argumentasi dalam perbuatan syiriknya. Punya. Nah,
dalam membela kesyirikan mereka. Nah, orang-orang muwahhid itu enggak menghormati para wali-wali Allah, enggak mau ziarah kubur para wali-wali. Itu syubhat mereka. Ya. Nah, padahal tidak demikian. Iya, yang ditentang adalah ya, datang ke kuburan dan berdoa kepada wali-wali yang sudah mati, penghuni kubur itu. Nah, iya, nah, kalau kewaliannya diakui, para muwahhidin mengakui kewalian para wali-wali, kesolehan mereka. Ya, nah, tapi ya itu tadi, ya, setinggi-tinggi kedudukan wali adalah Nabi Muhammad SAW, itu pun tidak boleh diangkat kepada kedudukan yang lebih tinggi, yaitu ketuhanan. Ya. Memanjatkan doa kepada para wali-wali yang sudah meninggal berarti ya, mengibadahi wali-wali tersebut. Ya. Nah, ini diterangkan habis jelas perdebatan antara muwahhidin dan musyrikin di dalam kitab apa? Kasyfus Syubhat. Nah, summa kitabut tauhid. Kemudian setelah Kasyfus Syubhat, seorang thalibul ilm dalam masalah tauhid harus belajar kitabut tauhid. Iya. Nah, kalau dalam kitabut tauhid ini diterangkan permasalahan tauhid secara lengkap. Ya. Apa-apa yang menjadi kewajiban tauhid. Ya. Nah, kalau tidak ditunaikan kewajiban tauhid berarti gugur tauhidnya. Dan juga diterangkan tentang kesempurnaan tauhid. Kalau tidak ditunaikan kesempurnaan tauhid ini, walaupun tidak gugur tauhid seorang hamba, tetapi berkurang tauhidnya. Nah, ini diterangkan di dalam kitabut tauhid. Secara terperinci amalan-amalan yang merupakan kewajiban tauhid yang harus terpenuhi sehingga dikatakan seorang hamba itu seorang wahid. Dan juga amalan-amalan yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, sehingga sempurnalah ketauhidan seorang hamba. Ya, nah ini diterangkan di dalam kitabut tauhid. Dan masuk di dalamnya tauhid yang tiga. Nah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, ini di dalam kitabut tauhid. Nah, arba'uha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Keempat ya, dalam perkara tauhid ini, ya, 4 kitab ini ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hadza fit tauhidil ibadah. Dan ini semua dalam tauhid
ibadah atau tauhid uluhiyah. Nah, wa fi tauhidil asma'i was sifat, kata Syekh Bakar Abu Zaid, al-aqidah al-wasitiyah. Yang pertama adalah kitab al-aqidah al-wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sebenarnya kitab Aqidah Al-Wasitiyah itu mengandungi tentang ilmu akidah, bidang akidah secara umum, secara global. Namun terkhusus dalam permasalahan tauhid asma wa sifat, beliau terperinci di kitab Aqidah Wasitiyah ini. Ya. Nah, sehingga menjadi rujukan para ulama dan menjadi muqarrar para ulama untuk penuntut ilmu yang mubtadiin, yang pemula untuk belajar agama dalam masalah akidah. Summa al-hamawiyah, kemudian akidah al-hamawiyah, ya, wa tadmuriyah dan at-tadmuriyah. Salah satuha li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketiganya ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau kita sudah membaca kitab-kitab ini tentang akidah al-asma was sifat, sehingga kita tidak gampang terkena syubhat dalam masalah tauhid asma was sifat. Ya. Sehingga kita terbebas dari bid'ah-bid'ah. Bid'ah apakah itu Jahmiyah? Nah, bid'ah yang diajarkan oleh seorang tokoh sesat bernama Jahm bin Safwan, yang menyatakan bahwasanya Allah tidak mempunyai sifat. Iya. Nah, karena yang punya sifat itu makhluk. Ya. Nah, menolak sifat. Kemudian aliran sesat berikutnya dalam masalah akidah tauhid asma wa sifat adalah Mu'tazilah. Ya. Nah, yang diajarkan oleh seorang tokoh bernama Wasil bin Atha. Ya. Di masa hidupnya para tabi'in. Ya. Wasil ini sebenarnya muridnya seorang ulama, seorang imam, Imam Hasanul Basri. Namun menyimpang. Kemudian orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dari kalangan mutaakhirin, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini yang banyak sekarang. Sampai sekarang. Banyak. Ya. Nah,
Sehingga seorang thalibul ilm harus kokoh membekali diri dengan ilmu Al-Quran was sunnah dengan bimbingan para ulama melalui kitab-kitab itu tadi. Sehingga tidak mudah terkena subhat dari subhat-subhat mereka. Ya. Nah, salah satuha ketiganya li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Fatahawiyah ma'a syarhiha, setelah kitab-kitab itu sudah dibaca dan dipelajari ya bersama dengan gurunya tentunya, Fatahawiyah kemudian membaca kitab Aqidah Tahawiyah ma'a syarhiha dengan syarahnya. Aqidah Tahawiyah ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian di syarah oleh Imam Abil Izzi Al-Hanafi dan ditaklik oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah jami'an. Nah, ini sudah belajar kitab ini? Ya, saya aja belum. Kita masih jauh. Ya ikhwan, ya ayyuhat thalabah. Perjalanan menuntut ilmu kita itu masih panjang. Ya. Nah, siapkan semangat. Ya. Waduh, kok ternyata banyak sekali yang harus dipelajari. Ya sudahlah, nggak usah jadi penuntut ilmu saja. Masa hidup kita belajar terus, kapan cari duitnya? Nah, ada orang yang tugasnya nyari duit, ya. Nah, ada orang yang tugasnya belajar, duitnya datang sendiri. Ya. Nah, para ulama, ya. Nah, mereka sibuk dengan ilmu sampai meninggal. Ya tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah maka ya Allah akan menjaminnya. Nah, ya. Dan ada juga orang yang tugasnya belajar, dibayar, digaji untuk belajar. Makanya kalian harus punya cita-cita untuk belajar di Madinah misalkan. Nggak usah mikir bayar SPP karena gratis, dibiayai oleh negara. Negara yang mendukung ya thalabul ilmi ya di sana. Nah, bahkan dicukupi dia dan keluarganya, cukup untuk hidup dengan keluarganya. Nah, ini buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fin nahwi, dan dalam ilmu nahwu Al-Ajurumiyah, kitab Al-Ajurumiyah. Nah, kalau Al-Ajurumiyah ini dihafal.
Seperti kalian menghafal apa kemarin Tuhfatul Ahfal dalam tajwid. Nah, summa Mulhatul I'rab, kemudian kitab Mulhatul I'rab lil Hariri. Nah, belajar nahwu harus targetnya bisa mengi'rab ya, bahasa Arab. Ya, menerangkan kedudukan tiap kalimat dalam jumlah, itu namanya mengi'rab. Nah, summa qatrun nada, kemudian kitab nahwu yang lainnya adalah qatrun nada. Qatrun nada ini syarah Jurumiyah, tapi Masya Allah ini disertai contoh-contoh di dalam Al-Quran. Ya, nah, apa itu harfu jar, contohnya di dalam Al-Quran dibawakan. Nikmat sekali baca kitab ini. Ya, nah, jadi i'rabnya itu kita belajar i'rab, mengi'rab Al-Quran. Nah, ya, di dalam kitab Qatrun Nada Libni Hisham wal Alfiyah Ibni Malik ma'asyarhiha Libni Aqil, dan kitab Alfiyah Ibnu Malik disertai dengan syarahnya oleh Ibnu Aqil. Alfiyah Ibnu Malik berisi 1000 bait syair tentang nahwu. Nah, juga dihafal. Pokok hafalan semua ya. Nah, supaya nanti kalau ngajar nggak usah pakai kitab, ngajar dari hafalan semuanya. Begitu para masyayikh. Ya. Di Saudi itu di Masjidil Haram sampai sekarang masih ada syekh yang mengajarkan nahwu dari hafalan yang nggak ada kitabnya. Luar biasa. Iya. Nah, wafil hadisi, dan di dalam bidang hadis Al-Arba'in lin Nawawi, 40 hadis. Kitab Arba'in Nawawi ini mestinya dihafal. Harus seorang thalibul ilm harus hafal hadis Arba'in. Ya. Nah, summa Umdatul Ahkam lil Maqdisi, kemudian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Maqdisi. Summa Bulughul Maram, kemudian Bulughul Maram. Kalau Umdatul Ahkam isinya hadis-hadis tentang hukum, hanya mengambil dari Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Bulughul Maram semua kitab dari Kutubus Sittah, semuanya diambil Kutubus Tis'ah, semuanya diambil. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, wal Muntaqa lil Majdi Ibni Taimiyah rahimahumullahu ta'ala. Fa dukhulu fil qiraati ummahatus sitti wa ghairiha. Setelah itu baru masuk kepada kitab-kitab induk kutubu sittah, ya, ummahatis sitti wa ghairiha, kitab-kitab hadis induk yang 6, yaitu kutubu sittah apa? Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan yang 4 apa saja? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Santum. Ya.
Itu namanya kutubus sita, kitab hadis yang 6. Ya. Nah, begitu tahapan-tahapan beliau dalam belajar. Kalau kita beda lagi ya. Nah, beliau itu ya, seorang ulama yang perlu kita tiru dalam belajarnya. Makanya beliau tulis di sini. Ya. Nah, pesan saya, kalian fokus kuasai bahasa Arab. Karena untuk belajar kitab semua ini, apa kuncinya? Bahasa Arab. Ya. Nah, kalau baca terjemahan terus, nanti kitab-kitab yang belum diterjemahkan itu banyak. Nah, pegang kuncinya bahasa Arab, harus bisa baca kitab. Lulusan Nidaul Islam harus bisa baca kitab. Ya. Nah, ya, karena bahasa Arab bukan hanya belajar kitab ini saja. Kita baca Al-Quran itu juga harus mengerti maknanya dengan bahasa Arab. Ya. Demikian. Ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi suntikan semangat bagi kita semuanya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.